Ini saya akan menjelaskan tentang puasa sunnah dan sedekah. Seperti yang kita ketahui, puasa merupakan amal ibadah yang bernilai tinggi bagi umat Islam, dan dalam hukum Islam sendiri, puasa terdiri dari berbagai macam dan ketentuan, yakni puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan, dan puasa sunnah terdiri dari beberapa macam, di antaranya yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa Arafah ini di mana ia menghapuskan kesalahan 1 tahun yang lalu dan yang sesudahnya atau 1 tahun setelahnya. Yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Seperti namanya, puasa sunnah ini dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Merujuk pada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriyah. Hadis riwayat Tirmizi. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya atau membutuhkan. Sedekah terbagi menjadi dua, yaitu sedekah materi dan non-materi. Sedekah materi dapat berupa uang, barang, makanan, dan pemberian makanan kepada hewan. Sedekah non-materi dapat berupa tenaga dan lainnya. Manfaat sedekah yaitu dapat menambah keimanan, memperoleh pahala, mendapatkan amal jariah, dan memperkuat keimanan, serta harta pun akan bertambah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puasa sunnah dan sedekah. Puasa ialah aktivitas menahan dan menjauhi dari dorongan perut dan kemaluan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puasa sunnah itu sendiri yaitu puasa yang tidak wajib ditunaikan, mendapat pahala jika tetap dilakukan, dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ada beberapa macam puasa sunnah yang bisa kita lakukan, dan itu bergantung pada kebutuhan. Macam-macam puasa sunnah ini juga kerap dijalankan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Banyak keutamaan dari puasa sunnah tergantung dari macam puasa sunnah itu sendiri. Pertama, puasa Senin Kamis. Macam puasa sunnah yang pertama yakni puasa Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis adalah puasa sunnah yang cukup populer dilakukan oleh umat Islam pada kebanyakan. Sederhananya, puasa ini adalah puasa sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa Ayyamul Bid. Macam puasa sunnah yang kedua yaitu puasa Ayyamul Bid. Puasa sunnah Ayyamul Bid adalah puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Puasa sunnah ini dikenal sebagai puasa hari putih. Lalu puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah salah satu macam puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Kemudian ada puasa Syawal. Puasa Syawal adalah macam puasa sunnah lainnya yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal, pasca Hari Raya Idul Fitri. Puasa sunnah ini dilakukan di tanggal yang tidak ditentukan, boleh urut maupun acak, asal masih dalam bulan Syawal. Puasa sunnah 1-7 Zulhijjah. Macam puasa sunnah berikutnya yaitu puasa sunnah 1-7 Zulhijjah. Puasa sunnah ini dikerjakan pada tanggal 1 hingga tanggal 7 Zulhijjah. Puasa sunnah ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan dikerjakan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu ada puasa Arafah 9 Zulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan sehari sebelum hari Idul Adha, tepatnya tanggal 19 Zulhijjah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah punya keutamaan yang besar daripada puasa sunnah 10 hari pertama Zulhijjah lainnya. Lalu ada puasa Muharram. Puasa Muharram adalah macam puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram atau tahun barunya umat Islam. Puasa Muharram biasanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Kemudian ada puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang dilakukan selang-seling, yakni sehari puasa dan sehari berikutnya tidak. Begitupun seterusnya. Kemudian ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian ada
puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sedekah. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang muslim lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar sedekah maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sebuah sedekah. Keutamaan sedekah yaitu menghapus dosa, mendapatkan naungan di hari akhir, keberkahan pada harta, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, dilapangkan dada dan hatinya, dijauhkan diri dari siksa neraka, dan menjadikan kita lebih bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kodarta dengan NIM F1C121016 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam puasa sunnah. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Di sini ada berbagai macam puasa sunnah yang memiliki banyak keutamaan untuk orang yang menunaikannya. Menurut Kementerian Kesehatan, berpuasa memiliki efek yang sangat baik bagi tubuh manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Berikut saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari puasa sunnah. Yang pertama yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW menganjurkan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan meneruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ia berpuasa sepanjang setahun atau 1 tahun. Meski demikian, puasa 6 hari ini tidak boleh dilaksanakan saat 1 Lebaran atau 1 Syawal. Hal ini tergolong sebagai puasa yang diharamkan. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua yaitu puasa Arafah. Orang yang tidak pergi menunaikan haji bisa dilaksanakan puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Keutamaan menjalankannya adalah dosa 2 tahun orang yang melakukannya bisa terhapus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, setahun silam dan setahun yang akan datang. Dan puasa Arafah Asyura itu adalah menghapus dosa setahun sebelumnya. Yang ketiga adalah puasa Tasu'ah dan Asyura. Umat muslim dapat menunaikan puasa Tasu'ah dan Asyura pada 9 dan 10 Muharram. Ketentuan ini pun ada dalam hadis yang diriwayatkan Muslim oleh Ibnu Abbas bertutur, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, tahun depan insya Allah kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Yang keempat itu puasa Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan puasa Zulhijjah di masa hidupnya. Puasa ini berlangsung pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yakni tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Tercatat dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasyai yang berasal dari Hatbah radhiyallahu anha. Dia menuturkan, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yaitu puasa Asyura, yaitu puasa 10 Muharram, puasa 10 hari bulan Zulhijjah,
puasa 3 hari di setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar subuh. Yang kelima adalah puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah terletak pada hari ke-8 bulan Zulhijjah. Pada sebuah riwayat disebutkan, salah satu keutamaan puasa tarwiyah adalah orang yang melakukannya seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka untuk setiap harinya seperti berpuasa sebulan. Dan untuk puasa pada hari tarwiyah tersebut dapat seperti puasa setahun. Sedangkan untuk puasa hari Arafah seperti puasa 2 tahun. Hadis riwayat Ali Al-Mu'ari, At-Tibi, dan As-Soleh. Yang keenam yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu waktu istimewa dalam agama Islam. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama adalah bulan Ramadan dan puasa Muharram. Dan sholat yang paling utama adalah sholat fardu dan sholat malam. Yang ketujuh yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Pada sebuah hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku ketika pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan-bulan lain, kecuali di bulan Sya'ban. Yang kedelapan yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW menunaikan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis, sebab ada keistimewaan di kedua hari ini. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala awal seluruh hamba dipaparkan pada hari Senin dan hari Kamis. Yang kesembilan yaitu puasa Nabiullah Daud. Puasa sunnah Nabi Daud dilaksanakan dengan selang-seling, yaitu 1 hari berpuasa dan 1 hari dia berbuka. Puasa ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis diriwayatkan Muslim, An-Nasa'i, serta Ibnu Majah menyebutkan, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu puasa Ayyamul Bid. Pelaksanaan puasa Ayyamul Bid adalah 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan, setiap tanggal 13, 14, dan 15 penanggalan Hijriah. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah selama 3 hari pada setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan dikalikan 10, sehingga puasa itu 3 hari sama dengan kita berpuasa 1 tahun penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Syauki. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sedekah. Salah satunya adalah sedekah materi, yaitu berupa memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, merupakan contoh sedekah materi. Maka dapat dipahami, sedekah materi adalah suatu yang memiliki wujud dan kita bagikan ke orang lain. Sedekah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi makanan berbuka puasa, orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu berpuasa sama sekali. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Sedekah non-materi. Jika tidak mampu memberikan sedekah materi, maka tetap bisa bersedekah sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran dan hadis. Sedekah non-materi sangat mudah, bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, sekadar senyuman tulus kepada sesama. Salah satu hadis menjelaskan perihal sedekah tak berwujud ini. Abi Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Perintahmu kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Petunjukmu kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah. Menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatannya adalah sedekah. Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan atau yang dapat membahayakan pengguna jalan adalah sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Sedekah jariyah. Jenis yang terakhir adalah sedekah jariyah. Keutamaan sedekah ini adalah pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal.
karena barang yang disedekahkan masih dimanfaatkan. Contohnya dari sedekah jariyah adalah memberi hartanya untuk 1. Membangun masjid, membuat pesantren, mengembangkan ilmu, membangun fasilitas umum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Hadis riwayat At-Tirmizi.